وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وعلى أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وذرياته وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Jalla Jalaluh, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sampai dengan malam hari ini masih senantiasa memberikan kita limpahan nikmat dan karunia-Nya, bil khusus nikmat iman, nikmat sehat wal afiyah, nikmat kesempatan dan waktu luang, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memperkenankan kita untuk dapat duduk di majlis di Masjid Ruhama ini. Mudah-mudahan semua niat yang terdetik di hati kita saat ini dapat Allah nilai sebagai satu amalan yang kerap memberatkan timbangan pahala kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat teriring salam semoga senantiasa Allah curah limpahkan kepada baginda Nabi Jina Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah hingga akhir zaman. Semoga kita semuanya dapat berupaya memaksimalkan semua potensi yang Allah berikan kepada kita untuk dapat meningkatkan ketaatan dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berittiba dengan ittiba yang maksimal kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita berharap agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangkan cintanya kepada kita dan mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Amin ya mujibas sailin. Bapak Ibu jamaah Masjid Ruhama rahimakumullah. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya Al-Quran merupakan satu buah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dalam Al-Quran berisi banyak sekali komponen-komponen, diantaranya Al-Quran menjadi sumber hidayah, sumber ketenangan, sumber kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dalam Al-Quran juga dijelaskan beberapa kisah-kisah tauladan, kisah-kisah yang bagi kita umat saat ini harus bisa beristifadah, mengambil faedah dari manfaat yang ada di dalam kisah-kisah tersebut. Dalam kesempatan malam hari ini, izinkan kami memberikan dan memaparkan sedikit berkaitan dengan satu buah kisah yang sudah masyhur, sudah ma'ruf, kisah tentang Nabi Yakub bersama para anak-anaknya, di mana kita semua tahu bahwasanya Nabi Yakub adalah seorang nabi. Nabi Yakub merupakan putra dari Nabi Ishak dan cucu dari Nabi Ibrahim. Sebagaimana yang dikisahkan, Nabi Yusuf sendiri memiliki nama Al-Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim. Seorang yang mulia, putranya dari orang yang mulia, putranya dari orang mulia, dan putranya dari orang mulia. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Ada beberapa inspirasi yang dapat kita ambil dari Nabi Yakub alaihissalam, terutama kita sebagai seorang ayah. Bapak Ibu sekalian, orang tua mana yang tidak punya keinginan dan harapan agar anak-anaknya menjadi solih dan solihah? Semua dari kita, bahkan ketika kita sendiri belum menjadi orang yang solih dan solihah, kita berharap agar anak-anak kita tentunya bisa menjadi orang yang lebih solih dan solihah, minimal dibandingkan kita. Sungguh tidak ada jalan untuk menjadikan anak-anak kita menjadi solih dan solihah kecuali kita berusaha mensolihkan diri kita terlebih dahulu. Setidaknya ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari Nabi Yakub. Yang pertama,
Kita sebagai seorang tua, kita sebagai seorang ayah khususnya, sebagai qawam, sebagai pimpinan di rumah tangga, sebisa mungkin kita harus berlaku adil dan tidak pernah membanding-bandingkan anak-anak kita. Sebagaimana kita ketahui Bapak Ibu sekalian, Allah mengkaruniai kita berbagai macam anak dengan berbagai macam karakter. Ada yang mungkin anak-anak kita karakternya sopan, ada yang mungkin anak-anak kita juga tidak berlaku terlalu sopan buat kita. Semuanya Allah berikan dengan karakter yang berbeda-beda. Tujuannya sebagai apa? Tujuannya sebagai ujian buat kita. Anak-anak kita yang sudah baik, yang sudah menjadi anak yang soleh dan taat, bagaimana kita berupaya untuk bersyukur terhadap anak-anak sebagai karunia Allah. Anak-anak yang masih belum sesuai dengan ekspektasi kita, bagaimana kita bersabar menghadapi mereka. Nabi Yakub adalah merupakan seorang ayah yang adil. Namun sayangnya karena pengaruh syaitan, anak-anaknya Nabi Yakub, beberapa anak-anaknya Nabi Yakub yang merasa Nabi Yakub memiliki kecenderungan cinta dan kasih sayang lebih kepada Yusuf dan Bunyamin, mereka berupaya melakukan makar atau tipu daya terhadap Nabi Yusuf. Kemudian Nabi Yakub dalam hal ini sebagai seorang ayah yang memiliki sifat pelindung, sampai dengan suatu saat Nabi Yusuf bercerita kepada Nabi Yakub tentang mimpinya. Kemudian Nabi Yakub berkata kepada Nanda Yusuf, qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida inna syaitana lil insan adu mubin. Ketika Nabi Yusuf bercerita kepada ayahnya, ayahku, aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan, semua mereka sujud kepadaku. Nabi Yakub sebagai seorang Nabiullah sallallahu alaihi wasallam, Nabiullah alaihi salam, mereka atau Nabi Yakub berkata kepada anandanya Yusuf, wahai anakku Yusuf, jangan kau ceritakan tentang mimpimu itu kepada saudara-saudaramu. Kenapa? Karena khawatir, Nabi Yakub khawatir ketika Nabi Yusuf bercerita ini kepada kakak-kakaknya, kepada saudara-saudaranya yang lain, maka kedengkian akan bertambah pada saudara-saudaranya dan semakin kencang keinginan untuk membuat Yusuf hilang, seperti itu. Ini memberi bukti kepada kita Bapak Ibu sekalian bahwasanya kita sebagai orang tua jangan pernah membandingkan anak-anak kita satu dengan yang lainnya. Kalaupun kita mau membandingkan, bandingkan terhadap hal-hal yang positif. Memang betul ketika kita melihat ilmu, ketika kita melihat orang yang dermawan, kita boleh lihat bandingkan sama yang di atas. Tapi ketika kita melihat materi, kita lihat yang ada di bawah kita supaya apa? Supaya muncul rasa syukur di kita sekalian. Yang kedua, ketika Nabi Yusuf alaihissalam sudah diceburkan ke dalam sumur, kemudian saudara-saudaranya mendatangkan Nabi Yakub dengan membawa baju yang berisi darah palsu seperti itu. Kemudian apa yang disampaikan oleh Nabi Yakub? Bal sawwalat lakum anfusukum amra. Wahai anak-anakku, cerita kamu ini adalah benar menurut kalian. Fasabrun jamil, kata Nabi Yakub, enggak. Saya lebih memilih untuk bersabar. Wallahul musta'anu ala ma tasifun. Dan Allah Subhanahu wa taala zat yang menolong dari apa-apa yang kalian kisahkan barusan. Dalam hal ini kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya ketika ada anak-anak kita yang berperilaku, bertingkah laku yang tidak sesuai dengan ekspektasi yang kita harapkan, apa yang kita lakukan Bapak Ibu sekalian? Kita harus bersabar dan meningkatkan kesabaran kita. Fasabrun jamil, kata Nabi Yakub. Fasabrun jamil. Di sini bisa diambil pelajaran bahwasanya tidak selalu apa yang kita harapkan itu sesuai dengan apa yang kita ekspektasikan. Kadang anak juga terjatuh dalam hal-hal yang kita tidak harapkan. Tapi apa yang kita lakukan? Bersabar. Bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala dan yakin rencana Allah itu baik. Dan satu hal lagi, Nabi Yakub alaihissalam tidak pernah mengeluhkan masalahnya. Bapak Ibu, sebagaimana kita ketahui Nabi Yakub itu kehilangan Nabi Yusuf bukan sebulan 2 bulan, setahun 2 tahun, tapi berapa tahun? 40 tahun kehilangan Nabi Yusuf. Jika kita memposisikan diri kita gitu, ketika anak kita belajar pergi keluar untuk belajar pesantren dan segala macam, kita tahu anak kita bakal kembali kapan waktu kita tahu, itu aja kita masih merasa sedih luar biasa, gundah gulana.
Gelisahnya luar biasa. Kita berpikir anak kita nanti gimana di sana, makannya gimana di sana. Ini Nabi Yakub kehilangan Nabi Yusuf dalam waktu 40 tahun. Dan selama itu pula Nabi Yusuf tidak pernah berkeluh kesah kepada manusia. Kemana tempat Nabi Yakub bercerita, bercurhat? Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Aku hanya mengadukan kesedihanku dan kegundahanku hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita belajar Bapak Ibu sekalian, sebesar apapun masalah yang saat ini menerpa kita sebagai orang tua dalam membina anak-anak kita, tempat curhat yang terbaik adanya pada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ketika di ujung cerita, pada saat anak-anaknya Nabi Yakub juga sudah berkumpul dengan Nabi Yusuf, karena kesolehan Nabi Yakub, akhirnya anak-anaknya pun di ujung merasa bersalah, merasa sadar bahwasanya apa yang selama ini mereka lakukan itu adalah hal-hal yang keliru, hal yang tidak diridhoi Allah sama sekali. Kemudian mereka berkata kepada ayahnya, qalu ya abana istaghfir lana dzunubana inna kunna khati'in. Wahai ayahanda Nabi Yakub, mintakanlah ampun atas dosa-dosa kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna kunna khati'in. Kami sadar kami sudah melakukan banyak sekali kesalahan, banyak sekali kemaksiatan. Kemudian apa yang dilakukan Nabi Yakub? Apakah karena kemarahannya, apakah karena kesedihannya Nabi Yakub menolak permintaan dari anak-anaknya? Tidak, jemaah sekalian. Qala saufa astaghfiru lakum rabbi innahu huwal ghafurur rahim. Kata Nabi Yakub, baik, aku akan mintakan ampun pada Allah atas dosa-dosa kalian. Innahu huwal ghafurur rahim. Pelajaran berikutnya yang penting buat kita amalkan Bapak Ibu sekalian dalam membina, mendidik anak-anak kita. Doakan, berikan doa yang terbaik kepada anak-anak kita. Bagaimana yang sering kita berlafadzkan, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita minta sama Allah, ya Allah, berikanlah anugerah kepada kami pasangan-pasangan dan keturunan anak-anak yang bisa menjadi qurrata a'yun, menjadi penyejuk mata hati kami. Waj'alna lil muttaqina imama. Jadikanlah kami dan jadikanlah anak-anak kami sebagai pemimpin bagi orang-orang bertakwa. Atau di doa yang lain, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami apapun profesinya, apapun pekerjaannya, apapun aktivitasnya, tapi mereka berusaha untuk menjadi faqih dalam agama, mengerti betul agama Islam ini. Wa 'allimhu ta'wil, dan ajarkanlah kepada anak kami at-ta'wil, pemahaman tentang ilmu agama dan wawasanmu yang sangat luas. Doa Bapak Ibu sekalian, ketika kita merasa mendidik anak-anak kita menjadi sesuatu yang beban, berat, kita masih punya Allah Jalla Jalaluh, kita masih punya Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, Nabi Yakub sebagai nabi Allah Subhanahu wa taala merasa sedih kehilangan Nabi Yusuf, bukan karena kesedihan semata manusiawi biasa, bukan. Tapi karena Nabi Yakub khawatir Bapak Ibu sekalian, jamaah rahimakumullah. Mereka khawatir, Nabi Yakub khawatir ketika Nabi Yusuf hilang darinya, apakah Nabi Yusuf masih memegang teguh iman kepada Allah? Apakah Nabi Yusuf masih memiliki ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Sekarang saat ini kita hanya khawatir masa depan anak-anak kita. Nanti kalau sudah besar jadi apa mereka? Apa pekerjaan mereka? Bagaimana nanti mereka bisa menghasilkan uang buat kita? Tidak, jamaah sekalian. Kita harus lebih khawatir apakah anak-anak kita akan tumbuh, berkembang sesuai dengan apa yang Allah ridhoi. Apa kita harus khawatir apakah nanti setelah anak-anak kita tumbuh menjadi pribadi yang dewasa, pribadi yang bertanggung jawab, apakah mereka bisa memiliki keimanan yang kuat pada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini bahkan disampaikan oleh Nabi Yakub menjelang kematiannya. Ketika Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Am kuntum syuhada idh hadara Ya'qub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Ketika kematian menghampiri Nabi Yakub, kemudian Nabi Yakub berpesan kepada anak-anaknya, qala ma ta'buduna min ba'di, apa yang nanti kalian akan sembah ketika aku wafat, setelah kepergianku, apa yang nanti kalian akan sembah? Kemudian anak-anak yang saleh itu berkata, qalu na'budu ilahaka,
kami akan menyembah Tuhanmu wahai ayahandaku. Wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida, dan kami juga akan menyembah Tuhan nenek moyang